Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang tutorial transaksi. Jadi, bagaimana cara membuat program transaksi dan melakukan relasi tabel di antara ketiga tabel. Perlu teman-teman pahami bahwa di dalam tabel itu ada dua jenis tabel yang dimaksud. Jenis tabel yaitu ada dua. Yang pertama adalah tabel transaksi dan tabel master. Apa yang dimaksud dengan tabel master dan apa yang dimaksud dengan tabel transaksi? Oke, jadi di sini sudah saya bahas bahwa kita akan membuat namanya tabel-tabel, yaitu tabel pinjam, tabel tabel buku dan tabel anggota. Yang dimana di sini adalah ada tiga relasi tabel yang sudah saya buatkan. Jadi yang dimaksud dengan tabel master adalah tabel anggota, sedangkan yang dimaksud dengan tabel transaksi adalah tabel pinjam. Jadi begini, tabel master itu adalah tabel di mana dalam satu record itu tidak ada yang sama. Ya, di mana di dalam satu record itu tidak ada yang sama recordnya, seperti kode anggota. Kode anggota itu hanya satu kali saja, ataukah biasa disebut dengan primary key. Nah, begitu pula dengan tabel buku. Dalam tabel buku itu hanya menjadi kode kunci adalah kode buku. Nah, itu yang dimaksud dengan tabel master. Sedangkan tabel transaksi yaitu tabel yang dimana dalam lebih dari satu record itu mempunyai kode yang sama. Contoh, kode pinjam. Jadi kode pinjam ini bisa saja kode pinjamnya satu, tetapi bisa dibuat lebih dari satu record. Kenapa? Karena dalam satu peminjaman itu bisa menghubungkan lebih dari satu buku atau lebih dari satu anggota gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tabel master. Nah, bagaimana cara merelasikan seperti ini? Nah, kita kembali kepada database dulu. Jadi sebelumnya saya sudah bahas tentang database. Ya, sebelumnya saya sudah bahas tentang database, bagaimana cara membuat database dan bagaimana cara membuat tabel buku, tabel anggota dan tabel pinjam. Nah, di sini sudah saya buat tabel anggota, masing-masing mempunyai struktur field, yaitu yang pertama adalah kode anggota, nama, JK, alamat, nomor HP, dan masing-masing mempunyai primary key, yaitu kode anggota. Lalu kemudian tabel buku juga seperti itu, masing-masing mempunyai kunci, yaitu kode buku, judul buku, pengarang buku, penerbit buku, tahun terbit buku, jenis buku, dan tanggal terbit buku. Dan yang terakhir adalah tabel pinjam. Tabel pinjam ini akan mewakili kode pinjam, kode anggota, ya. Kode anggota ini nanti harus sama dengan tabel anggota, kemudian kode buku juga harus sama dengan tabel buku. Nah, di sini kita sudah membahas hubungan antara keduanya. Hubungan antara kedua dari tabel tersebut. Di sini sudah saya bahas bahwa dalam struktur tabel. Nah di sini sudah saya buatkan bahwa yang menjadi primary key adalah kode pinjam, kemudian relasi antara satu buku antara tabel pinjam dengan tabel buku. Relasi yang kedua adalah antara tabel pinjam dengan kode anggota. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya bahwa di dalam saya mau perlihatkan dulu bentuk relasinya.
Oke, ini sepertinya agak lambat ya. Oke, jadi di mana tadi relasinya antara tabel pinjam dengan tabel pustaka, begitu pula dengan tabel buku dan tabel anggota. Nah, di dalam tabel anggota itu berelasi dengan tabel anggota berelasi dengan tabel pinjam, kemudian tabel buku berelasi dengan tabel pinjam. Karena di sini ada dua tabel master dan ada satu tabel transaksi. Nah, tabel transaksi inilah yang dimaksud dengan tabel pinjam. Jadi tabel pinjam ini yang dimaksud dengan tabel transaksi, kemudian tabel buku yang dijadikan tabel master, begitu pula dengan tabel anggota. Jadi dalam satu transaksi nanti itu bisa meminjam lebih dari satu buku dan satu anggota. Jadi tidak ada hubungan antara relasi anggota dengan buku, hanya saja semuanya berelasi dengan tabel pinjam. Nah, cara membuat seperti ini itu nanti buka saja di tabel pustakanya, kemudian tabel pinjam, lalu kemudian struktur, kemudian selanjutnya itu adalah pilih di sini tampilan hubungan. Nah, di sini ya, jadi tampilan hubungan itu pertama relasi. Jadi dibuat relasi satu apa kode buku ini dari tabel pinjam, kemudian nama database-nya adalah DB Pustaka, tabel berelasi dengan tabel buku yang dimana kolomnya adalah fieldnya kode buku. Relasi kedua adalah kode anggota, dimana dari kode anggota ini dari tabel pinjam, kemudian berelasi dengan tabel anggota yang ada di dalam DB Pustaka atau database Pustaka, kemudian field dari KD anggota, sehingga dia nanti dibuat seperti ini, relasi 1, relasi 2. Oke, nah setelah itu baru kita masuk kepada program. Nah, programnya adalah kita akan membuat sebuah desain di sini. Jadi kita akan membuat satu form lagi. Jadi ini form 2 saya abaikan. Oke, ini kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Oke. Jadi pada proyek pustaka kita akan membuat form namanya form 3 ya. Jadi kita akan membuat form 3 namanya form 3. Oke. Nah, form 3 ini adalah tentang transaksi. Nah, di sini sudah saya buatkan panduan. Yang pertama adalah tentang programnya seperti apa. Ini kita akan desainkan dulu. Nah, ini ya bentuk desainnya. Desain form ketiga. Jadi ada nomor pinjam, tanggal pinjam, nomor anggota, nama anggota, kode buku, judul buku. Oke. Jadi di sini saya akan melakukan desain dulu. Saya atur formnya dulu. Kemudian saya tambahkan sebuah komponen label. Saya butuhkan label itu sebanyak sesuai dengan desainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 label. Label 1, label 2, label 3, label 4, label 5, label 6, ya, label 6, label 7,
Nah, label 9. Jadi label 1 itu adalah kita atur di properti tag-nya menjadi nomor pinjam. Label kedua kita atur properti tag-nya itu tanggal pinjam. Kemudian label ketiga itu adalah nomor anggota. Kemudian label 4 itu adalah nama anggota. Label kelima itu adalah kode buku. Label keenam itu adalah judul buku atau adalah ketujuh. Jadi ini adalah judul buku. Kemudian selebihnya itu adalah, ini kelebihan ya. Jadi selebihnya itu adalah label 8. Ini enter. Oke, ini juga enter. Nah, di dalam nomor pinjam itu kita tambahkan text box. Text box 1. Oke, text box 1. Kemudian tambahkan lagi text box 2 itu adalah, ini saya atur dulu supaya rapi. Oke. Ini adalah text box kedua. Kemudian kita membutuhkan yang namanya the time picture di sini. Oke. Kemudian nomor anggota, nama anggota. Itu juga label ketiga. Lalu kemudian nama anggota, kode buku, label keempat. Kemudian judul buku, label ke-5. Oke. Nah, di sini nanti ada enter, di sini juga harus di enter. Jadi, dalam satu transaksi berapa jumlah anggotanya, ya, nomor anggota, kemudian dia pinjam apa, ya, kode buku. Jadi satu anggota dia bisa pinjam lebih dari satu buku. Oke. Lanjut. Setelah itu, nah di sini kita akan menambahkan sebuah group box. Saya menambahkan sebuah group box di sini. Tujuannya apa nih group box ini? Di dalamnya itu nanti ada data grid. Ini group box. Kemudian data grid saya tambahkan. Nah, data grid ini saya jadikan doc in parent. Dia akan mengikuti group box yang ada. Oke. Kemudian lanjut button. Nah, saya tambahkan sini button. Tombol button ini ada 2, ada 3, tombol tambah, tombol keluar, dan terakhir adalah tombol simpan. Tombol simpan ini tujuannya untuk menyimpan sebuah transaksi nantinya. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang penomoran otomatis dulu, ya, penomoran otomatis dulu. Oke, jadi ini saya atur buttonnya. Oke, button ini adalah nama tampilannya tambah, kemudian ini adalah keluar, kemudian ini adalah simpan. Oke. Nah, setelah itu, formatnya untuk tanggal pinjam ini kita buat formatnya itu format tanggal dengan caranya teman-teman pilih date time picture-nya, lalu kemudian cari di dalam properties itu namanya format, teman-teman pilih short time. Nah, sehingga formatnya seperti itu. Oke, coba kita jalankan dengan merubah program CS-nya menjadi form 3. Dari form 3. Oke, kita jalankan. Nah, sudah ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita buat program otomatis. Ya, kita buat program otomatis. Nah, double klik saja di daerah form yang kosong. Ya, double klik saja di daerah yang kosong. Kemudian seperti biasa, using data, using
mysql.data dan using mysql.data.mysql client. Oke, kemudian jangan lupa ya, di sini adalah MySQL connection, MySQL connection. Oke, spasi con, kemudian koneksi titik connect. Oke. Kemudian MySQL common cmd, kemudian MySQL data adapter. Oke. Nah, kita masuk kepada program otomatis dulu. Nah, kita buat void otomatis ya, di luar dari void yang ada. Jadi void nomor di form ketiga itu namanya nomor pinjam otomatis. Nomor pinjam otomatis. Oke. Jadi kita buat void nomor pinjam otomatis atau di sini ya. Pertama, di situ ada long hitung. Jadi kita membuat program variabel hitung dengan tipe data long. Jadi long sama dengan hitung. Tujuannya untuk apa? Nanti dia menghitung secara continue. Kemudian string urut. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk melakukan nomor urut nanti, urut ke-1, ke-2 dan seterusnya. Kemudian koneksi titik open. Oke, koneksi titik open. Kemudian kita buatkan string query-nya. Di mana query-nya itu kita panggil berdasarkan nomor tabel pinjam yang terakhir. Nah, di situ jadi tabel pinjam yang terakhir. Jadi caranya adalah string format ketik 2 kurung tutup, isinya adalah select bintang from tb pinjam. Jadi kita akan memanggil tabel pinjam where kd pinjam ya. Jadi kd pinjam itu adalah nama field dari database dari tabel pinjam. Kita lihat nama struktur fieldnya adalah kd pinjam ini. Oke, kd pinjam. Jadi kemudian in. Oke, jadi in select max kd pinjam. Oke, in select max kd pinjam from tb pinjam. Oke, from tb pinjam order by. Oke. Order by kd pinjam secara descending. Nah, ini kalau saya copy, saya coba ya di query-nya. Oke, saya coba masukkan query SQL-nya dulu di sini. Jadi select bintang from tabel pinjam where kd pinjam. Jadi apa nih? Ada error. Oke, kirim. Nah, ini artinya tidak ada error, tapi kita bisa menjelaskan bahwa
menampilkan semua fil dari tabel pinjam berdasarkan KD pinjam yang mana yang paling maksimal nilainya, yaitu berdasarkan KD pinjam, lalu di order by berdasarkan KD pinjam. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat ini adalah mencari data yang paling maksimal. Contoh, saya insert dulu, saya tambahkan kode pinjamnya. Nah, misalnya kode pinjamnya itu misalnya KP001, kemudian sini KP002. Coba kita kirim. Insert into, oke, bentar ya, tambahkan kode pinjam KP01, kode bukunya itu harus kode buku yang berelasi dengan kode buku ya, kode buku anggota, kemudian ini juga berelasi. Oke. Oke ya, jadi ini KP01. Kita tambahkan lagi KP002. Kemudian kode buku. Oke, kirim. Nah, kita lihat jadi ada kode pinjam 01, kode pinjam 002. Ketika saya buatkan seperti query tadi yang ini, maka hasilnya adalah yang ditampilkan adalah KP002, bukan KP001, karena itu yang dianggap paling maksimal dan di order by. Oke, begitu kira-kira. Nah, sekarang ini nanti dihapus, kita masuk ke program dulu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka langkah selanjutnya adalah seperti biasa cmd new MySQL command, kemudian query, con. Oke. Kemudian selanjutnya adalah membaca. Jadi membaca variabel dengan menggunakan variabel baca. Jadi variabel var baca sama dengan cmd execute reader ya, execute reader. Jadi kita akan membaca di sini execute reader, lalu kemudian if baca titik read. Nah, oke. Jadi apabila ada datanya, maka di sini ya, baca titik read, dibaca datanya. Kemudian if baca titik hash row. Oke, if baca titik hash row. Kemudian di sini tadi variabel hitung ya, hitung sama dengan kita akan membaca dulu. Kita akan membaca ini kode pinjam. Oke, kita akan baca kode pinjam. Baca, oke, KD pinjam. Jadi hitung itu, jadi nanti saya jelaskan. Jadi baca, jadi KD pinjam. Jadi kita akan menampilkan nanti itu bukan ya, tapi T001. Jadi T001 ini saya rubah dulu, KP nya saya rubah T001, kirim. Begitu pula dengan ini T002. Oke.
T001. Oke, T002. Oke. Nah, jadi yang pertama kita akan membaca nama fieldnya. Oke ya. Jadi, nah di sini pasti error teman-teman, karena diisi sebenarnya KD pinjam itu adalah karakter ini. Isinya adalah karakter, yaitu T001, T002. Sedangkan variabel ini adalah variabel yang bertipe data long. Nah, sehingga harus dikonversi. Cara konversinya bagaimana? Yaitu menggunakan convert to integer, convert to integer. Nah ini. Nah tapi sebelum itu, jadi T001 ini yang mau diambil itu adalah mulai dari karakter ke-2, ke-3, dan ke-4. Kita akan melakukan pembacaan karakter. Ya, kita akan melakukan pembacaan karakter sehingga itu bisa nanti dilakukan pembacaan. Jadi sehingga bisa dibaca yang diisinya adalah 001. Kenapa kok 001 hanya itu mau diambil? Karena T0T-nya ini sudah menetap. T-nya ini sudah tidak bisa dihitung. Jadi yang ditambah nanti ini nih. T001 jadinya nanti 002, 003, 004. Nah, caranya gimana? Kita akan melakukan pembacaan karakter. Pembacaan karakternya itu adalah kita akan melakukan pembacaan dengan perintah baca, ya, di sini. Oke, jadi ini baca pembacaan string. Jadi ini saya kurung dulu. Ya. Jadi di sini adalah baca yang ke record ke 0 to string. Oke, to string. Kemudian substring. Oke. Yang di substring itu adalah baca mulai dari record ke berapa, record yang indeks ke berapa. Kalau pembacaan karakter itu indeks, berarti ini indeks ke 0, indeks ke 1, berarti ini ke 1, berarti jadi indeks ke 1. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan di situ berapa jumlahnya. Nah, di sini kita akan membuat panjang karakternya. Kita akan membuat panjang karakternya dot length. Oke. Kemudian kita akan membuat panjang karakternya dot length-nya di sini ya. Jadi kita akan membuat panjang karakternya dot length. Jadi baca ini adalah field yang ke 0 to string, di substring field yang ke KD pinjam to string panjangnya berapa. Kemudian min 3 kurang 3 plus 3. Oke, jadi ini sekaligus selalu bertambah ya, selalu bertambah. Jadi length min 3, 3. Oke, length min 3, 3, kemudian plus 1. Oke. Jadi baca, jadi di sini adalah di convert dulu nih ya, di convert. Kita harus convert nih. Jadi ke convert to in 16, to in 64 ya. To in 64. Oke. Itu seperti itu. Lalu kemudian string, kita membuat string lagi, join str. Ya, join str itu adalah angkanya berapa? 00 ya, 00 plus hitung.
00 plus itu. Kemudian urut sama dengan T plus join to string sub join substring join to string dot length, kemudian min 3,3 plus 1 min 3,3 kurung ya. Kemudian selanjutnya else ya, else nya maka urutnya adalah ini salah nih, 2 saja. Oke, maka T001. Oke, kemudian baca titik close, kemudian text box 1 tampilkan titik teks itu adalah urut. Oke, itu adalah urut. Kemudian count titik close. Oke, count titik close. Nah, di sini kita tinggal panggil nomor pinjam otomatis di pom load. Double klik pada pomnya, kemudian nomor pinjam otomatis. Nomor pinjam otomatis. Oke, jalankan. Do you want the where apa nih? Errornya apa? Kita lihat dulu. Oh, ada titik koma. Oke. Mana? Nah, ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Hitung convert baca to string, substring baca to string, dot length 3,3 dot length min 3,3 plus 1. Artinya itu adalah mulai dari yang ke 0 kemudian 3. Nah, berarti sebentar. T00. Bentar ya. Berarti harus ini. Oke, tadi kesalahannya itu adalah index and length must refer to allocation. Ini adalah baca yang ke 0 ini, itu yang dibaca itu adalah ID pinjam, makanya ini yang dibaca 6 ini. Harusnya yang dibaca adalah kode pinjam, berarti di sini saya rubah jadi bukan ke 0 tapi ini adalah nama fieldnya kode pinjam. Oke, nah sehingga bisa menampilkan datanya. Oke, jadi kalau misalnya ini saya hapus 002, harusnya yang berubah di situ adalah 002. Karena 001 tinggal 01, nah harusnya pada saat dijalankan itu adalah 002. Nah, kalau semuanya saya hapus, oke, harusnya dia 001. Oke, itu untuk video tentang bagaimana cara membuat kode otomatis. Untuk kali ini
Sekian untuk video kali ini, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.